102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Saya Dani Julian. Setiap hari Rabu kita akan berjumpa bersama Bunda Ani Nugrahani. Beliau pemerhati jiwa dan kehidupan yang ada di Blitar Raya. Nah, bagi Anda yang mau konsultasi, mau sharing bersama Bunda Ani, kami undang bergabung lewat WhatsApp di 081 334 20 9999, atau Anda bisa berkomentar di postingan kami di Facebook maupun Instagram Radio Patria. Dan alhamdulillah Bunda Ani sudah hadir di studio Radio Patria. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang. Kabar baik Bunda hari ini Bunda? Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Terima kasih Bunda sudah hadir di Radio Patria. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bunda, sehingga bisa terus berbagi kebaikan bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bunda, ujian nasional sudah pasti ditiadakan untuk tahun ini Bunda. Iya. Nah, secara psikologis Bunda, apa yang perlu dipersiapkan ya bagi orang tua maupun pelajar itu sendiri menghadapi ujian nasional yang ditiadakan? Apakah juga akan berdampak pada sisi psikologis Bunda? Iya, saya kira yang perlu disiapkan kepada anak-anak bahwa kita pahamkan keadaan seperti ini, dan inilah pilihan terbaik untuk kita yang diambil oleh pemerintah untuk menjagai rakyatnya, begitu. Yang kedua, setelah kita paham, kita menerima kenyataan, karena ada dampak dibanding itu, di balik itu ya. Mungkinan itu tadi bahasa yang ini lulusan corona lah, yang ini yang itu. Sebenarnya kalau kita mau berbangga hati, sebenarnya tidak masalah. Iya, lulusan corona gitu kan ya. Jadi akan menjadi satu ya. Bisa karena tantangannya kan gitu. Lebih berat Bunda ya. Harus daring dan lain sebagainya. Oke, betul. Jadi secara psikologi sebenarnya kita sudah belajar banyak dibanding yang sifatnya konteks teks ya, tekstual gitu ya. Jadi kita lebih banyak diajarkan di dalam kehidupan ini aktualisasi dari teori yang ada. Kan matematika kita bisa belajar dari rumah, bahwa kita di rumah masak apa dengan menghitung kiloan, satuan apa, meter dan macam-macam, itu akan memberikan ilmu yang jauh lebih real dibanding kalau hanya sekedar teori. Gitu. Ini teori dan pelaksanaan langsung. Jadi dari situ kita akan memberikan satu support kepada anak kita. Keadaan ini memang harus kita terima, gitu ya. Dan Tuhan memberikan kekuatan pada kita, lahir batin, keimanan kita harus bertambah, dan tanpa terasa kita bertambah beriman pada Allah, gitu kan. Sehingga kita tidak marah-marah, kita tidak sedih, kita bisa menjalankan ini dengan baik. Nah, yuk pelajaran hidup ini kita abadikan di dalam kehidupan kita setelah ini, kita menjadi manusia yang baik, begitu ya. Nah, jadi kalau hal itu kita tanamkan ke anak kita dengan penyadaran diri tadi, insya Allah akan membuat anak ini menjadi orang yang pandai bersyukur, pandai menerima kenyataan. Nah, dari manusia yang netral ini tadi justru lebih banyak dan mudah mengendalikan kebahagiaan tadi yang lebih panjang. Saya kira itu yang kita persiapkan ya. Saat ujian nasional dulu yang jadi budaya di masyarakat Bunda ya, anak ini belajar pagi, bahkan subuh juga belajar lagi untuk menghadapi ujian nasional dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang sampai istilahnya di budaya Jawa ada yang orang ibunya ini nyelangkangi ya, anaknya yang mau ujian nasional seperti itu Bunda. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi saat ujian nasional ditiadakan. Nah, bagaimana dampak dari sisi keluarga atau budaya itu sendiri Bunda? Iya, saya kira kan dengan kehidupan kita yang sangat berbeda ini, sebenarnya tanpa rasa kita ini sudah diuji loh dengan kehidupan ini. Kita yang dulu bisa bertemu, kita bisa berjabat tangan, kita bisa berkomunikasi dengan leluasa dan macam-macam, itu ditiadakan karena keadaan. Ya. Lah, ini adalah pengendalian diri yang sangat luar biasa. Sebenarnya kita orang tua sudah menunjukkan ya bahwa aktualisasi dari teori itu sudah dalam kehidupan kita, gitu loh. Nah, kalau belanja kan tetap matematika ya gunakannya.
tekstual Bunda ya. Betul, bahasa ya juga menggunakan ya. Kita juga menggunakan aktualisasi dari yang lain ya, memasak misalnya ya. Memasak sekian, garamnya sekian, ini kan matematika juga ya betul, sebenarnya betul. ya. Ada rumusannya di dalam. Betul. Ya. Jadi saya kira kalau kita cara berpikir kita perluas, semuanya akan baik-baik saja kok. Keadaan seperti ini, dan kita bisa memberikan contoh pada anak cucu kita bahwa dalam keadaan apapun karena Allah kita akan dimampukan gitu ya. Dan kita akan cerdas menghadapi kehidupan ini gitu intinya. Jadi entah itu ada ujian nasional ataupun tidak, itu sebenarnya membuat kita sudah menjadi lebih pintar. Bahkan sekarang ini kita nggak bisa nyontek loh anak-anak ini ujian hidup. Betul. Kalau ujian UNAS bisa nyontek loh dia, gitu praktek loh ya. dengan sendirinya soalnya Bunda ya. Jadi benar-benar pribadi personal Bunda ya. Betul sekali. Jadi inilah acara merealisasikan dari teori yang ada, begitu ya. Jadi saya kira semuanya akan baik-baik saja dan kita harus baik. Karena Allah, saya kira itu ya, nggak masalah. Jadi tugas orang tua kepada anak-anak yang ujian nasional ditiadakan maupun ujian sekolah ini Bunda seperti apa Bunda yang sebaiknya orang tua? Ya tetap belajar, tetap kita mengerjakan soal-soal, aktualisasikan di dalam hidup, matematika masuk, IPA masuk, apalagi fisika masuk, ya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari itu semua ilmu tuh ada sayang, iya. Kayak ini fisika masuk, berapa banyak udara yang kita masuk jika hambatan misalnya dari masker ini sekian gitu. Nah, jadi sebenarnya semuanya itu kalau kita kreatif, semua ilmu yang ada sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya kira itu. Baik. Luar biasa warga Patria, itu dia wawasan bersama Bunda Ani Nugrahani. Sebelum kita masuk di segmen berikutnya menjawab pertanyaan dari Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp maupun yang bertanya lewat komentar di postingan kami di Facebook maupun Instagram. Kita break sejenak Bunda. Iya, terima kasih. Kami akan kembali selepas ini warga Patria. Tetap bersama kami di Konseling Bunda Radio Patria. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Saya Dani Julian bersama Bunda Ani Nugrahani, beliau pemerhati jiwa dan kehidupan yang ada di Blitar Raya. Anda yang mau konsultasi kepada Bunda Ani, kami undang bergabung lewat WhatsApp di 081334209999 atau berkomentar di postingan kami di Facebook maupun Instagram Radio Patria. Baik Bunda, kembali kita sapa yang sudah bergabung ya di 081334209999. Di antaranya yang sudah bertanya di Konseling Bunda Radio Patria hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam, selamat pagi sayang. Bunda, mohon solusinya Bunda. Saya sudah menjalin hubungan berpacaran dengan pacar saya usia 29 tahun Bunda, sementara saya 23 tahun Bunda. Bunda, bagaimana ya cara meyakinkan orang tua Bunda agar saya segera direstui oleh kedua orang tua, baik dari orang tua calon saya maupun orang tua saya Bunda. Karena jujur saya mau mengutarakan kalau saya sudah berpacaran itu sangat berat Bunda dan takut Bunda. Mohon solusinya Bunda, terima kasih jawabannya. Iya, sebenarnya pertanyaan Bunda mengapa takut ya? Iya. Mengapa takut? Jadi yang paling penting ini dijawab dulu, mengapa takut? Ya, dari jawaban ini nanti kita bisa bicarakan lagi. Baik. Kira itu. Itu untuk Anda, terima kasih sudah bergabung bertanya lewat WhatsApp. Kemudian yang bergabung lainnya lewat WhatsApp di 081334209999. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam sayang. Bunda, selamat pagi Bunda. Saya memiliki anak usia 4 tahun Bunda. Bunda, anak saya sampai saat ini belum bisa bicara Bunda, belum bisa bicara dan hanya cuman mama, papa gitu aja Bunda. Sementara yang lainnya anak-anak tetangga udah banyak omongnya Bunda. Terima kasih, mohon solusinya Bunda. Sementara untuk jalan sudah lancar Bunda. Terima kasih jawabannya. Iya. Selama ini sudah diperiksakan belum ya ke dokter THT ya? THT Bunda ya? Iya, karena kan kita harus tahu disable sisa pendengaran itu berapa begitu ya. Pendengaran. Nah, apakah itu dari pendengaran atau dari yang lain? Kita lihat juga gerakannya, refleksnya seperti apa begitu ya. Karena pendengaran itu berhubungan juga dengan gerakan begitu ya. Jadi mereka sinkron sekali. Kalau terjadi pendengarannya terganggu, ada
kurang sinkronization gitu ya, kesinkronan itu akan kurang begitu ya, lamban di dalam mengapresiasi respon gitu, stimulus gitu, merespon stimulus itu agak lamban begitu. Nah kita harus tahu itu. Nah jadi ke THT dulu saya kira, atau mungkin ibu bisa ngetes si Dede dari belakang tubuh, di belakang tubuh adik, kita panggil dengan nada tertentu biasa. Dengar tidak? Dari sisi kini, dari sisi sana. Oh, kanan kirinya. Iya, jadi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Tapi mata nggak kelihatan. Manggil Bunda ya berarti ya? Kita panggil. Oke. Terus kita misalnya dengar nggak? Kita tingkatkan. Nah, terus kalau itu belum berhasil, dengan ini kan tepuk tangan ini beda ya tekanannya dengan suara. Iya. Ya itu coba. Nah kalau ini terjadi sesuatu, nah berarti kita harus save-kan. Oh ini anak ini berarti kurang pendengarannya. Nah coba ke THT punya alat saya kira ya untuk mengukur sisa pendengaran gitu, berapa disable gitu ya. Jadi dari itu nanti kita bisa melanjutkan ke yang lain. Atau mungkin saraf apanya, kalau itu nanti hasilnya seperti apa, kita perlu juga mungkin ke dokter saraf untuk melihat apanya yang terganggu. Jadi ke THT maupun dokter saraf ya. Atau yang paling penting kita Dede ini di lingkungan seperti apa? Iya. Apakah Dede itu yang jelas kita berkumpul dengan orang, diajak ngomong, dia mendengarkan omongan, diajari ngomong, diberi kesempatan untuk ngomong. Ini pengaruh sekali dibanding anak-anak yang ibunya tidak memberikan stimulus sama sekali, atau orang di dekatnya tidak memberikan stimulus sama sekali. Gitu aja misalnya Bunda ya. Dibiarkan atau setiap mau ngomong kita sela. Anak bisa jadi gagap loh gitu ya. Setiap mau ngomong kita sudah nyela, dia mau ngomong dia jadi tersendat gitu, akhirnya terbentuk menjadi gagap, itu bisa juga. Nah jadi introspeksi juga selama ini seperti apa keluarga ini, lingkungan ini membentuk. Nah terus 2-3-nya THT atau dokter saraf nanti ya. Saya kira itu. Baik, 4 tahun Bunda ya sampai seperti itu ya. Tapi memang perkembangan anak itu variatif ya nak ya, jadi unik, berbeda sekali. Anak yang sangat cerdas itu juga bisa terganggu komunikasinya, karena kan saya katakan bahwa debitnya otak untuk keluar itu 800 juta miliar atau 800 juta miliar bit per detik atau apa, banyak sekali. Sedangkan kemampuan kita mengeluarkan itu hanya 200.000 bit per detik gitu loh. Perbandingannya jauh Bunda ya. Iya, sehingga orang yang kecerdasannya sangat tinggi itu kadang biasanya itu ada gangguan di dalam bicara karena enggak nutut yang dipikir dengan yang mengeluarkan. Kecepatan di otak sama kecepatan dalam berbicara. Jadi apakah itu saya belum tahu. Makanya ini tadi ke dokter THT, dokter saraf. Dokter saraf betul. Kalau ke saya ke P2T P2A ya, hari Selasa itu ya. Baik. Itu yang untuk Anda, terima kasih bergabung bertanya kepada Bunda Ani. Kemudian yang bergabung lainnya bertanya, di antaranya Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam, selamat pagi sayang. Bunda, mohon solusinya Bunda. Suami saya akhir-akhir ini sering pulang malam juga Bunda, sama seperti beberapa minggu lalu yang bertanya Bunda. Tapi Bunda, karena ini tugas dari kantor Bunda, katanya seperti itu alasannya Bunda. Saya mau curiga juga susah, mau nggak curiga juga susah Bunda. Apa Bunda yang sebaiknya harus saya lakukan Bunda? Apakah saya harus mengikuti beliau atau bagaimana sebaiknya? Terima kasih Bunda jawabannya. Iya sayangku, iya memang ini sesuatu yang perlu kita ambil dengan baik ya. Kalau ibu mengikuti itu pun juga berbahaya ibu, untuk keselamatan ibu. Karena ini kan dalam kondisi psikologisnya terganggu ya, nggak balance ya, emosi ada, kekhawatiran ada, kecurigaan ada, sakit hati ada, dan macam-macam. Jadi berbahaya. Jadi saya kira begini, komunikasikan saja. Dalam artian mengapa pulang malam gitu. Kalau bisa dijawab tadi karena kerjaan kantor belum selesai. Terus katakan bahwa ya saya ini punya kecurigaan ayah begini.
benar tidak begitu ya. Jadi komunikasikan dengan baik supaya memberikan satu hal yang baik juga. Jadi suami tahu apa yang ibu rasakan, begitu ya. Betul. Nah, setelah jawabannya seperti apa, amini saja. Oh ya. Karena kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Betul. Amini saja. Diserahkan lah itu ya. Amini ya. Amini itu sesuatu yang baik. Dia ngomong baik, diaminkan, insya Allah semua akan baik, Allah beneran. Cover itu, insya Allah, yakin amin, itu. Amin. Ya. Nah setelah itu, amin, ya itu. Nah di balik itu kita berdoa, Allah, saya serahkan suami saya padamu, jadikanlah yang terbaik bagi dunia akhirat kami, gitu ya. Nah dari situ sudah serahkan kembali ke Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Karena apa? Kalau kita selalu risau terus akan mengganggu kesehatan kita loh, gitu ya. Kita akan terganggu sekali. Betul. Saat ini kita tuh butuh fit, bergembira dan selalu bergembira karena Allah itu ya. Iya. Jadi saya kira itu dulu aja yang dikerjakan ya, komunikasikan. Berarti memang penting Bunda ya, agar suami tahu rasanya si ibu seperti apa, betul. Dan sebaliknya gitu Bunda ya. Iya betul sayangku ya. Dan itu sangat penting gitu ya, supaya suami juga hati-hati juga. Iya, saya kira itu. Kita break sejenak lagi Bunda. Iya sayangku. Selepas ini kami akan menyapa Anda kembali yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 081334209999. Tetap bersama kami di Konseling Bunda Radio Patria. 102,6 Radio Patria, saluran musik dan informasi terbaik Anda. Saya Dani Julian, kali ini masih bersama Bunda Ani Nugrahani, beliau pemerhati jiwa dan kehidupan yang ada di Blitar Raya. Nah silakan bagi yang mau konsultasi kepada Bunda Ani, kami undang bergabung lewat WhatsApp di 081334209999 atau berkomentar di postingan kami di Facebook maupun Instagram Radio Patria. Baik Bunda, kembali kita sapa Bunda. Beberapa yang udah bergabung bertanya di 081334209999. Di antaranya, Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam, selamat pagi saya. Bunda, mohon solusinya Bunda. Saya memiliki saudara yang memiliki indigo Bunda. Nah, sebaiknya apa yang harus saya lakukan Bunda ya? Katanya orang indigo itu harus dipelihara dan juga diarahkan Bunda. Apakah betul itu Bunda? Terima kasih, mohon solusinya Bunda. Iya. Ya semuanya itu kan diarahkan, tetapi untuk dipelihara atau tidak itu tergantung dari keinginan anak gitu ya. Jangan orang tua ya, anak saja, karena anak sebenarnya kalau anak-anak itu seperti indigo memang sampai usia 8 tahun itu kepekaannya masih, intuisinya masih tinggi. Dia lebih peka begitu ya, dia akan melihat sesuatu yang kita sudah tidak lihat, kecuali mereka yang mempunyai indera yang diasah atau intuisi yang dari sononya diberi dan diasah begitu ya. Nah jadi kalau menurut saya diarahkan karena nanti ada rasa takut juga suatu saat di saat dia tahu, dia paham. Atau bisa jadi saya punya kasus bahwa anak ini indigo gitu, terus komunikasi dengan orang tua kurang, sehingga anak ini biasa cerita dengan teman-temannya, lu itu teman itu tuh ada anak di dekatmu, dia melihat kan. Iya, tapi ya temannya nggak melihat. Jadi akhirnya dibully lah oleh teman-temannya begitu ya. Nah, jadi hal inilah yang kita jagai supaya tidak terjadi bullying, karena orang lain dia nggak akan tahu gitu ya. Betul. Nah, sehingga itu yang kita arahkan di situ. Kalau untuk dipelihara atau tidak itu terserah anaknya mau memelihara atau tidak. Karena hal itu juga saya kira tidak enak juga ya. Untuk itu seperti beban juga. Nantinya Bunda ya. Sekarang pun membebani sebenarnya. Bahwa saya tahu itu, bahwa ini kok kelihatannya begini, dan itu nampak di saya, tetapi saya harus merahasiakan itu dengan tertekan kan sebenarnya. Ya kalau anak-anak itu masih dia akan plang-plung aja bicaranya. Tapi kalau orang dewasa, semakin dewasa kita menjaga hati kan orang lain ya. Nah ini akan memberikan beban yang tidak ringan begitu ya. Nah jadi yang paling penting adalah mengarahkan, menjelaskan. Saya kira itu jauh lebih baik. Mengarahkan saya kira itu.
Dan anak bisa ditanya Bunda ya untuk mau tidaknya tadi ya. Iya, nanti biarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Seiring waktu itu bisa berkurang, bisa muncul lagi, bisa diarahkan. Ya paling penting diarahkan tadi. Ya, saya kira itu. Baik. Ada yang bergabung lainnya bertanya lewat WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam. Selamat Bunda, pagi. saya memiliki beberapa keluhan Bunda. Ketika saya merasakan kekecewaan atau sedang memiliki masalah pada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya melampiaskan dengan merombak isi kamar Bunda, dan juga merubah-rubah isi kamar, bahkan juga cat pernah saya ganti-ganti Bunda. Nah, apakah ini hal yang wajar Bunda ya? Atau sebaiknya apa yang mesti saya lakukan Bunda? Terima kasih Bunda jawabannya. Iya, sebenarnya bagus juga. Refreshing Bunda ya, refresh ya, ini sebenarnya beliau katarsis ya. Oke. Katarsis, hanya saja dengan merubah-rubah. Ini masih bagus, masih positif. Hanya ada yang nggak positif Bunda berarti ya? Lah bisa ngantemi tembok, bisa ngantemi kaca, ya, bisa ngantemi ini kan, bisa. Iya, okay. Katarsis. Ada yang menyanyi dengan keras gitu ya, ada yang diam, ada yang menulis kan gitu. Itu hal yang wajar. Hanya saja yuk kita kendalikan gitu ya, kita kendalikan bahwa kita merubah isi kamar, ngecat tembok itu bukan kalau pas kecewa saja gitu, saat dibutuhkan gitu ya. Memang kamar itu butuh dibersihkan, sehingga kita tidak harus nunggu kecewa dulu kamar jadi bersih dan indah begitu. Karena kehidupan itu tidak harus memberikan seperti apa yang kita inginkan gitu ya, yang kita jadi butuhkan. Harus siap kecewa juga Bunda memang ya. Betul. Hal yang wajar, seimbang itu Bunda ya. Iya, jadi kita harus menyiapkan sendiri bahwa di saat kecewa yuk kita kendalikan dulu untuk tidak merubah apa-apa dulu. Kita lakukan yang terbaik apa dulu untuk mengendalikan itu. Di saat kita sudah bahagia, lakukanlah perubahan itu baru. Nah, ini sebenarnya latihan mengendalikan saja. Supaya kita lebih tough di dalam menghadapi kehidupan yang memang tidak mudah. Ya, saya kira itu. Baik. Itu ya untuk Anda, terima kasih bergabung bertanya ya. Dan ini sarannya gimana Bunda? Tetap dikendalikan. Dikendalikan. Ya, Jadi di saat kecewa terus ingin merubah kamar, jangan usah dirubah dulu, dibersihkan saja dulu. Ya. Dan lakukan kegiatan yang tidak ingin dilakukan, tapi itu positif. Ya, misalnya. Jadi ada semacam pengurangan gitu Bunda ya, dari merombak jadi bersihkan aja dulu sampai akhirnya terkendali Bunda ya. Lah ya, nanti kan kalau repotnya di saat kecewa saja rumahnya itu bersih, rumahnya kinclong gitu. Betul. Jadi bukan begitu. Jadi di saat sesuatu memang perlu dilakukan, kita melakukan sesuatu yang perlu dalam keadaan apapun, entah kecewa atau bahagia. Ya, saya kira kita dalam kondisi netral gitu. Oke, baik. Itu untuk Anda, terima kasih. Kemudian yang bergabung lainnya bertanya pada Bunda Ani, di antaranya ada Mas atau Pak Bambang. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Selamat pagi, waalaikumsalam. Bunda, saya single 28 tahun Bunda. Mau tanya, gejala seperti tidak percaya diri saat bersosialisasi, menutup diri di dalam rumah, bimbang dalam mengambil keputusan. Ini apa juga berbahaya Bunda ya? Dan juga bagaimana cara mengatasinya Bunda? Mohon solusinya Bunda, terima kasih jawabannya. Mas Bambang ya, terima kasih. Iya Mas sayangku, saya kira berbahaya tidak, tetapi akan menghambat pergaulan atau kehidupan kita begitu loh. Jalan kehidupan kita akan terhambat oleh sifat-sifat seperti itu, atau perilaku kita seperti itu. Jadi intinya berbahaya tidak, tetapi akan menghambat perkembangan kehidupan begitu ya. Jadi yang terpenting adalah melatih. Di saat tidak percaya diri, kendalikan diri dulu dan lakukan sesuatu yang wajar. Tidak usah mikir ini percaya diri atau tidak. Lakukan aja yang terbaik yang Mas Bambang bisa lakukan. Nah, kalau ini dilakukan secara teratur di dalam kehidupan Mas Bambang, insya Allah tanpa terasa Mas Bambang akan berubah. Akan terjadi perkembangan yang jauh lebih bagus. Ya, jadi intinya PR-nya satu aja. Lakukan yang terbaik, yang itu tanpa usah saya harus percaya diri, tidak usah. Gitu udah ya. Jadi sudah lakukan yang terbaik yang Mas Bambang bisa lakukan. Berkomunikasi, bergaul, apalagi mengerjakan sesuatu yang berbeda, yang baik tetapi ya. Nah, ini dicobakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa harus memikirkan orang menilai saya seperti apa ya. Tidak perlu. Tapi itu yang terbaik yang Anda lakukan karena Allah, insya Allah begitu.
ya. Jadi akhirnya ini nanti akan menjadikan satu perubahan yang jauh lebih signifikan gitu dan permanen begitu, insya Allah. Ya, saya kira. Dan yang sering terjadi memang sebenarnya seperti apa, Bunda? Kita memulai bersosialisasi berangkat dari seorang yang pendiam, pemurung dan lain sebagainya, Bunda. Nanti ada latihan menyapa gitu ya. Oh, latihan menyapa ya, yang pertama. Iya, latihan gitu. Ya. Gimana kabarnya Mas itu dijawab. Ya udah latihan itu aja sedikit. Jadi memang harus dipaksa, Bunda ya. Kalau awalnya, aduh, saya kok malu mau nyapa gitu. Iya, betul sekali. Orang yang kebanyakan ngomong, orang yang gatel ngomong, itu juga mengendalikan untuk menghentikan tidak terlalu banyak ngomong kan gitu. Bunda ya. Sebaliknya juga sama gitu, sebenarnya ya. Lah ini memulai untuk menjadi manusia yang bisa berkomunikasi dengan lebih baik kan gitu. Sapa dulu gitu, Bunda. Iya, latihan menyapa, terus menanyakan kabar. Jadi itu aja cukup 3, 2, 3, nanti gimana? Baru kita melihat bahwa ini orangnya mau reaksi tidak gitu. Kalau sudah, ya sudah kita diam, ya nggak apa-apa. Diam bukan berarti pasif loh ini. Kita akhirnya kan sudah berpikir untuk barangkali orang sebelah saya ini pendiam, itu kan dari pembicaraan sebelumnya. Betul. Jadi saya kira itu jadi akan tahu ya masing-masing orang. Iya, saya kira itu. Baik, PR itu untuk Anda ya. Mas Bambang, terima kasih bergabung bertanya, dan Bunda waktu kita habis pagi ini. Insya Allah lain waktu kita sambung kembali, Bunda G. Insya Allah. Mudah-mudahan Bunda selalu sehat, sehingga bisa terus berbagi kebaikan bersama kita semuanya. Amin. Baik Bunda, terima kasih waktunya Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ani Nugrahani, warga Patria, beliau pemerhati jiwa dan kehidupan yang ada di Blitar Raya, yang hadir setiap Rabu di Radio Patria jam 9 hingga jam 10 siang. Saya Dani Julian, masih temani Anda hingga jam 12 siang nanti. Sampai jumpa.